Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Ratna Kamilia dari kelas 21 akuntansi A dengan NPM 2101020015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang resum, persepsi, dan pengambilan keputusan individu menurut Stephen P. Robbins. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian persepsi. Jadi, persepsi adalah suatu proses dengan mana berbagai stimuli dipilih, diorganisir, dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins, persepsi adalah suatu proses perorganisasian dan pemaknaan terhadap kesan-kesan sensorik untuk memberi arti pada lingkungannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian persepsi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tentang persepsi. Langsung aja. Menurut Stephen, ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, yakni yang pertama, pelaku persepsi, yakni dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti sikap, motif, interest, pengalaman masa lalu, dan harapan. Yang kedua, ada objek atau target persepsi, yakni karakteristik dalam target persepsi yang sedang diobservasi mempengaruhi segala hal yang dipersepsikan. Makin besar persamaan suatu objek, maka semakin besar kemungkinan untuk mempersepsikan objek tersebut sebagai sebuah kelompok bersama. Yang ketiga, ada konteks situasi di mana persepsi itu dibuat, yaitu elemen-elemen dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi persepsi seseorang itu sendiri. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik seseorang mempengaruhi persepsi. Menurut Stephen, persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter seseorang. Karakter tersebut dipengaruhi oleh pertama, attitude, yaitu dua individu yang sama tetapi mengartikan segala sesuatu yang dilihat itu berbeda. Antara satu dan yang lainnya itu tidak sama. Yang kedua, ada motif, yakni kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong individu dan memungkinkan memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi mereka. Yang ketiga, ada interest, yakni fokus dari perhatian kita seperti dipengaruhi oleh minat kita karena minat seseorang berbeda antara satu dan yang lainnya, dan apa yang diperhatikan oleh seseorang dalam satu situasi bisa berbeda juga, dan juga apa yang diperhatikan seseorang dalam satu situasi bisa berbeda dari apa yang dirasakan oleh orang lain itu sendiri. Yang keempat, ada experience, yakni fokus dari karakter individu yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu seperti minat atau interest individu. Seseorang individu merasakan pengalaman masa lalu pada sesuatu yang individu tersebut lalu dihubungkan dengan hal yang terjadi di masa kini. Yang kelima, ada expectation, yakni ekspektasi, bisa merubah pemikiran individu sehingga bisa melihat pemikiran individu dari apa yang mereka harapkan ke apa yang akan terjadi pada masa kini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Hal ini karena keputusan tersebut mempunyai giliran yang memberi dampak terhadap banyak aspek. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan penuh pertimbangan harus melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga kemungkinan timbulnya dampak negatif dari keputusan dampak tersebut dapat diminimalisir. Menurut Herbert Simon, setidaknya ada 3 tahap yang ditempuh dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama,
tahap penyelidikan. Tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, ada tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang mungkin dilakukan. Dan yang terakhir ada tahap pemilihan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yakni sebagai berikut. Yang pertama, kondisi. Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi kedudukan seseorang dapat dilihat dari hal berikut. Yang pertama, letak posisi, dan yang kedua, tingkat posisi. Nah, faktor yang kedua yakni masalah, merupakan apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan daripada apa yang diharapkan, direncanakan, dan dikehendaki dan harus diselesaikan. Yang ketiga ada situasi, merupakan keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan dengan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap diri sendiri. Yang keempat ada kondisi. Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersamaan menentukan daya gerak. Yang terakhir ada tujuan, yakni tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha. Nah, penjelasan yang terakhir yakni hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual, baik tingkat bawah maupun atas, merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi, bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan suatu keadaan yang diinginkan menurut pertimbangan arahan tindakan alternatif itu sendiri. Jadi, pada saat mengambil keputusan, kita harus melihat nih persepsi kita sendiri. Yang kita ambil ini sudah cocok belum untuk diri kita sendiri. Jadi yang menentukan segalanya itu adalah diri kita sendiri. Nah, tadi itu penjelasan materi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau materi, saya ucapkan banyak-banyak permintaan maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.